Shalom, shalom, marketplace discipleship yang luar biasa. Hari ini kita lanjutkan modul pertama, chapter kedua tentang marketplace discipleship dengan tema bertemu Yesus atau meet Jesus. Kenapa kita perlu bertemu dengan Yesus? Setiap dari kita, kalau kita memiliki iman di dalam Kristus, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari warisan iman kita, atau dari tradisi keluarga kita, atau tradisi dari keluarga besar kita, atau tradisi dari suatu suku-suku tertentu. Tidak bisa. Kita harus mengerti dan kita harus bertemu dengan Yesus. Yesus harus hidup di dalam hidup kita. Barulah itu namanya seorang murid. Tanpa pertemuan dengan Yesus, kita akan menjadi orang biasa saja, tidak lebih daripada orang yang belum percaya kepada Yesus. Kenapa kita memerlukan Yesus? Kita harus mengetahui dulu kehidupan di luar Yesus. Apa saja yang akan terjadi kalau kita hidup di luar Kristus? Kita akan mengalami ketakutan. Ya, kita ketakutan. Ada beberapa teman saya ketika malam hari mau tidur, teman saya ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutannya apa? Ketakutannya adalah dia tidak yakin apakah besok pagi bisa membuka mata. Dan ketika dia tidak bisa membuka mata, dia berada di mana? Dia sangat takut sekali ketika menghadapi malam hari, ketika harus tidur, sehingga mengalami kesulitan tidur. Karena dosanya begitu besar, karena dosanya dan pelanggarannya begitu banyak, sehingga dia sendiri merasa tidak layak kalau nanti akan meninggal dan dia tidak tahu arahnya kemana. Ketakutan yang dialami setiap hari membuat damai sejahtera hilang dan berbagai penyakit mulai muncul menyerang kehidupannya. Ada juga orang yang dihinggapi oleh kemarahan dan kemarahan. Banyak sekali kemarahan yang dialami sehingga dia tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dan kemarahan itu begitu mengendalikan emosinya, sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat selalu berdasarkan kemarahannya, berdasarkan emosinya. Apakah keputusan yang berdasar emosi itu adalah keputusan yang baik? Kemungkinan besar adalah keputusan yang salah, karena pondasinya adalah kemarahan. Kemarahan tidak akan bisa memenangkan apapun dan tidak pernah bisa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah kemarahan. Dan beberapa orang mengalami kecewa. Kehidupannya dipenuhi dengan rasa kecewa. Kecewa terhadap siapa? Kecewa terhadap dirinya sendiri. Dia merasa kenapa dirinya lemah, kenapa dirinya bodoh, kenapa dirinya selalu gagal dan selalu salah di dalam mengambil keputusan. Kecewa terhadap setiap keputusan yang diambil yang membuat kehidupannya makin hari makin susah, makin sulit. Kecewa kepada orang lain, kecewa kepada pasangan, kecewa kepada orang tua, sehingga hubungan-hubungan yang ada pun makin hari makin buruk, karena kekecewaan itu menjadi dasar dari setiap tindak tanduknya, setiap sikapnya, dan dia dipenuhi dengan rasa yang muram dan rasa yang tidak percaya diri. Orang yang di luar Kristus seringkali tidak bisa mengendalikan nafsunya. Seringkali dia menginginkan segala sesuatu untukku, dan untukku. Seperti lintah dikatakan demikian.
Bahkan teman baik pun dia bisa khianati demi untuk mendapatkan keuntungan, demi untuk mendapatkan bisnis, demi untuk mendapatkan uang. Jadi musuhnya begitu banyak, dia mengorbankan teman baik, teman lama, bahkan sahabat dikorbankan demi untuk mencuri keuntungan yang begitu besar untuk dirinya sendiri. Hal ini adalah sangat buruk, padahal teman itu adalah aset yang terbaik. Orang-orang yang di sekeliling kita yang menjadi teman kita, mereka itulah yang mengerti kita dan menerima kita, dan mereka lah yang bisa membawa kita menuju kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Mereka lah yang menjadi penolong kita. Orang yang di luar Kristus juga akan mengalami tanpa pengharapan, karena dia tidak tahu harus berharap kepada siapa, karena dia tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Orang ini selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, dan ketika kekuatannya itu berkurang atau kekuatan itu terlalu kecil, dia akan menjadi kecewa, dia akan menjadi tidak memiliki kekuatan, dia akan merasa betapa lemahnya dan tidak mampunya dirinya. Dia tidak mengerti bahwa ada kekuatan yang besar yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Bahkan jalan-jalan yang tertutup pun Tuhan bisa bukakan untuk kita. Orang yang di luar Kristus kehilangan pengharapannya karena tidak tahu harus berharap kepada siapa. Dan juga orang di luar Kristus yang hidup tanpa Kristus kebanyakan adalah orang yang mudah menyimpan dendam di dalam kehidupannya. Dendam ini bisa diwariskan kepada anak cucunya. Kemarahan yang tidak bisa dihentikan, kemarahan yang tanpa mengenal kata pengampunan, ini akan menyiksa diri. Karena sepanjang hidupnya, dia selalu merencanakan balas dendam, selalu merencanakan kecelakaan kepada orang-orang yang dia dendam di dalam kehidupan ini. Apakah kehidupan yang seperti ini memiliki kedamaian? Apakah kehidupan seperti ini yang engkau inginkan? Dan ketika engkau sudah mengalahkan mereka dan membalaskan dendam, apakah kemarahanmu dan dendammu akan berhenti dan selesai di situ? Tidak. Kemarahan itu akan terus berlanjut karena itu sudah menjadi karakter yang engkau hidupi di dalam kehidupan ini. Dan orang di luar Kristus, dia adalah juga menjadi penipu. Kenapa? Karena orang di luar Kristus, orang ini akan diseret oleh kekuatan lain, yaitu iblis. Iblis adalah bapa pendusta, bapa pembohong, dan bapa pembunuh. Dia selalu mengajarkan untuk kita berbohong, dan hal itu membuat kita menjadi orang yang terjerumus, orang yang bisa tersangkut dengan berbagai masalah hukum, dan kehidupannya akan tidak tenang. Orang yang mencari keuntungan dari hal-hal yang ilegal, hal ini akan membuat kehidupan kita kacau karena kita melawan hukum yang ada di dalam negara ini. Karena itu kita harus menyadari bahwa hal ini tidak baik dan harus segera ambil keputusan untuk bertobat dan hidup yang benar. Orang yang di luar Kristus, yang tidak memiliki Kristus, mengalami begitu banyak trouble, kekacauan di dalam kehidupannya. Dan setiap hari kekacauan itu bertambah dan bertambah. Kekacauan yang satu belum selesai, kekacauan yang lain datang. Demikian beruntung kekacauan itu silih berganti berdatangan di dalam kehidupannya. Dan orang ini tidak tahu harus bagaimana, kecuali dia melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi untuk menutupi kekacauan yang ada sebelumnya. Dan begitu ada kekacauan yang lain lagi datang, dia melakukan lagi dan melakukan lagi dan melakukan lagi. Setiap hari di dalam pikirannya adalah berpikir
kriminal. Setiap hari di dalam kehidupannya adalah berpikir bagaimana bisa bertahan dan mengorbankan orang lain demi bisa bertahan. Kehidupan yang kita rasakan seperti ini, yang kita alami di luar Kristus ketika kita di luar Kristus ini. Kenapa hal-hal itu terjadi kalau kita hidup di luar Kristus? Ternyata penyebabnya adalah karena dosa. Dosalah yang memisahkan kita dengan Allah. Hubungan manusia terputus dengan Allah, sehingga dosa itu membuat kita tidak mengenal Allah. Dosa itu membuat kita tidak mengenal kebenaran. Dosa itu membuat kita terbelenggu dan kita tidak mengerti harus bagaimana. Kenapa dosa itu begitu menguasai kehidupan kita? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan sakit penyakit. Karena kita penuh dengan hidup di dalam dunia yang penuh dengan permusuhan. Sehingga dosa itu, hukum dosa itu benar-benar menguasai di dalam dunia. Dan ketika kita mengikuti hukum dunia dan kita mengikuti hukum kedagingan itu, kita dikalahkan oleh hukum itu. Karena itu kita harus mengenal Kristus. Kita harus berdamai dengan Allah. Karena manusia tidak mungkin bisa mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Manusia akan gagal. Tetapi hanya Allah lah yang bisa membuat kita mengenal, karena Allah lah yang mencari kita. Allah lebih dahulu mengasihi manusia, bukan manusia lebih dahulu mengasihi Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi manusia, sehingga manusia memiliki kekuatan untuk menghampiri Allah. Yesus datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, itu adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar merindukan untuk menyelamatkan manusia. Ini bukan dongeng, ini adalah suatu kasih yang sembrono yang Allah berikan, di mana Allah mengorbankan semua kenyamanan yang ada dan rela menderita hanya untuk menebus dosa manusia yang seharusnya hukuman itu kita yang alami, tetapi Kristus tanggung seluruhnya di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Dosa membawa maut, dosa memisahkan hubungan kita dengan Allah. Karena itu kita perlu berdamai dengan Allah. Karena itu kita harus mengenal Allah dengan benar. Kita harus membuka hati kita dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Tanpa kita mendapat inisiatif dari surga, kita tidak akan berhasil untuk mengenal Allah. Hanya Yesuslah yang bisa menjadi perantara, hanya Yesuslah yang bisa menjadi penebus, hanya Yesuslah yang memberikan kedamaian, yang bisa mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus, sehingga kita bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu kita perlu, ketika kita sudah membuka hati kepada Tuhan dan bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita sedang mengalami kelahiran baru. Ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, kita harus juga menjaga hubungan ini dengan membaca firman-Nya, menghafal firman-Nya, mendengar firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Dengan kita membaca firman itu, ketika kita menghadapi suatu masalah, firman itu akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita, dan firman itu akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan, bahkan menjadi jawaban untuk setiap masalah kita. Karena itu orang bertemu Yesus itu harus dilakukan setiap hari, bukan hanya ketika lahir kembali, tetapi setiap hari bertemu dengan firman-Nya. Dengan cara demikianlah kita bisa mengenal kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena itu kita harus mengenal dan
menerima Yesus, dan kita harus melatih rohani kita, roh kita dengan pertemuan itu. Dengan kita sering bertemu dengan Yesus, kita akan bisa mengenali suara Allah. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Allah? Itu pertanyaan yang bodoh sekali. Kalau kita memiliki Allah yang hidup, Allah itu ingin berhubungan dengan kita, ya kita harus bisa mendengar suaranya. Kalau kita tidak mendengar suaranya, berarti Allah kita mati. Selama kita mempercayai Allah yang hidup, kita harus berhasil mengenal suaranya. Dengan kita bergaul dengan Allah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman setiap hari, kita akan mengenal suaranya. Kita akan mengenal karena kita terhubung setiap hari, bahkan setiap saat. Saya ambil contoh ketika kita punya binatang peliharaan saja. Kita tidak akan mengenal bahasa burung, kita tidak akan mengenal bahasa anjing, kita tidak akan bisa mengenal bahasa ikan. Tetapi karena setiap hari kita berhubungan, bahasa tubuh mereka kita bisa baca. Begitu juga mereka bisa membaca bahasa tubuh kita. Dan setiap kali kita datang dari bepergian, mereka seperti bersuka cita, seperti menyambut kita dengan gembira, menari-nari. Seperti itulah binatang peliharaan yang kita pelihara dengan baik, menyambut tuannya. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan akrab, dengan lekat, dengan melayani, dengan hati seorang murid, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu akan hadir di dalam setiap saat kita ingin menemuinya. Karena itu kita harus melatih terus setiap hari berbicara dengan Allah. Kita tidak bisa membuat kekristenan itu menjadi sesuatu yang hanya teori. Yesus adalah jawaban untuk Anda dan saya. Kita memerlukan jawaban itu untuk mengatasi setiap kehidupan kita. Kekristenan yang kita alami bukanlah tradisi agama. Kekristenan yang dialami bukanlah warisan karena iman orang tua kita. Walaupun tradisi dan iman warisan itu adalah baik, tetapi tanpa kita bertemu Yesus, kita tidak mengenal yang namanya hubungan. Padahal yang terpenting di dalam kekristenan itu adalah hubungan yang dibangun di dalam kehidupan kita. Karena Allah memang datang kepada kita untuk menjadikan kita sebagai baitnya. Allah rela tinggal di dalam bejana tanah liat yang dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Bukan bejana emas, bait Allah yang terdiri dari emas, perak, permata yang dibangun oleh tangan manusia, oleh Raja Salomo. Itu Allah telah tinggalkan demi untuk tinggal di dalam bejana tanah liat, yaitu kepercayaannya, yaitu umat kepercayaannya, kita sebagai umatnya. Dia begitu merindukan untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yesus menjawab Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi Allah menginginkan kita dilahirkan oleh roh dan air. Air ini berbicara tentang air kehidupan, berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kita harus mengalami dua hal ini. Kelahiran kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan juga kita ketika menerima Yesus, Yesus membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Sehingga dari hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itulah yang membuat roh kita hidup. Itulah yang membuat roh kita kembali terhubung dengan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran kita secara daging membawa hukum dosa,
hukum dosa melekat di dalam kedagingan kita. Karena itu hukum dosa akan mati dengan habisnya usia kita di dunia ini. Tetapi apakah hukum dosa ini yang akan menjadi hukum yang dipertanggungjawabkan engkau di hadapan tahta Allah? Ataukah hukum yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan dengan kelahiran kembali ini, yang telah lahir dari air dan roh, sehingga dosa kita tidak membawa maut karena Kristus sudah mengambil alih dosa kita dan kita dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati untuk Engkau masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, dan tinggallah tetap, dan biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepadaku, sehingga aku mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidupku. Jadilah Raja Damai, jadilah sahabatku, jadilah Allah yang hidup, yang tinggal di dalam bencana tanah liat ini, dan membangun bersama-sama dengan hamba-Mu bait Allah ini. Jadikan aku seorang murid yang setia padamu. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.